Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Belalita Viana, NIM T 2018-1449. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pornografi. Istilah pornografi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu porne yang berarti wanita jalang, dan grapos yang artinya gambar atau tulisan. Biasanya ada istilah yang sering dikaitkan dengan pornografi, diantaranya itu adalah porno kids yang bermakna selera rendah, atau obscenity yang bermakna kecabulan, keji dan kotor atau tidak senonoh. Dan secara umum pornografi ini juga berupa tulisan, gambaran atau perbuatan atau perkataan yang tidak senonoh, menggambarkan subjek erotik dan bertujuan membangkitkan gairah seksual banyak orang. Jadi, jika seseorang telah menyukai materi pornografi atau bisa dikatakan sering melihat pornografi, maka mereka akan merasa kecanduan dan akan mempunyai rasa keinginan untuk melihatnya kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifal Wafi, NIM T 2018-1446. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu porno aksi. Porno aksi secara bahasa atau dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu tindakan atau tingkah laku dari seseorang yang secara erotis dapat mengundang birahi. Sebenarnya pengertian porno aksi ini hampir sama dengan pengertian pornografi. Hanya saja porno aksi lebih menekankan pada kata aksi. Aksi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau suatu tindakan. Jadi porno aksi ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau suatu tindakan yang dapat mengundang birahi atau syahwat dari orang lain. Porno aksi ini sering kita jumpai dan bahkan mudah kita jumpai pada kehidupan keseharian kita, terutama pada lingkungan. Contoh yang mudah misalnya tentang tata cara berpakaian, dan biasanya kerap kali dijumpai pada perempuan, yaitu perempuan yang menggunakan pakaian atau perempuan dengan tata cara berpakaian yang minimalis atau biasa disebut sebagai pakaian yang kurang kain. Itu merupakan contoh simpel. Jika tata cara berpakaian tersebut dapat mengundang birahi atau syahwat dari orang lain, maka perilaku tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan porno aksi. Dan itu mungkin sudah tiap hari bahkan mudah kita temui di lingkungan kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia Alfianti, NIM T 2018-1350. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap pornografi dan porno aksi. Dalam perspektif Islam, membicarakan tentang pornografi itu tidak dapat dipisahkan dengan membicarakan tentang aurat, tabarruj, dan pakaian. Adapun unsur yang terpenting di dalam konsep pornografi ini adalah melanggar kesusilaan yang dapat mengakibatkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam, persoalan ini erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Dalam pornografi dan porno aksi ini ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai analogi serta sekaligus sebagai pandangan para ulama. Hasil Muktamar NU memutuskan bahwa ada beberapa hal yang dapat dikategorikan dalam persoalan ini, yaitu yang pertama, tarian-tarian. Ini hukumnya boleh meskipun dengan lenggak-lenggok dan gerak lemah, dimulai selama tidak terdapat gerak
dari wanita kewanitaan bagi kaum lelaki dan gerak lelaki-lelakian bagi kaum wanita. Maksudnya itu, jika lelaki bermacak sebagai wanita itu hukumnya tidak boleh atau haram. Begitupun sebaliknya, wanita yang berlagak seperti kaum lelaki itu hukumnya haram. Dan yang kedua yaitu hukumnya wanita keluar dengan terbuka muka dan kedua tangannya itu haram menurut pendapat yang muktamad. Dan menurut pendapat lain itu boleh keluar untuk jual beli dengan terbuka muka dan kedua telapak tangannya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi juga jual beli dengan terbuka muka dan kedua telapak tangannya itu boleh apabila tidak ada fitnah. Dan yang ketiga yaitu tidak boleh menggunakan dalil atau kaidah darurat untuk memperbolehkan melanggar larangan, atau apabila urusan itu sempit maka menjadi longgar, itu tidak boleh digunakan. Dan pornografi dan pornoaksi dalam perspektif Islam yaitu yang pertama ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabilan. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan yang kedua yaitu dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad yang melarang orang berpakaian tembus pandang, erotis, sensual dan sejenisnya. Hadis yang melarang perempuan berpakaian tipis atau transparan. Dan yang kedua yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang melarang orang berperilaku tertentu, yaitu orang laki-laki yang berpenampilan seperti tokoh dan singgah di masjid, tetapi istrinya berpakaian telanjang. Dan yang ketiga yaitu hadis yang melarang orang berkhalwat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, dan hadis tentang penghuni neraka, di antaranya kaum perempuan berlenggak-lenggok menggoda atau memikat. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau surga, diriwayatkan Imam Muslim. Dan yang terakhir yaitu hadis tentang batas aurat perempuan dan melarang kaum perempuan berpakaian tipis, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan yang terakhir, pornografi dan pornoaksi dalam perspektif Islam yaitu dari kaidah usul fikih dan akidah fikih, yaitu yang pertama kaidah usul fikih menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram. Dan yang kedua yaitu kaidah-kaidah fikih. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, menghindari mafsadat adalah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Dan yang kedua, segala mudarat dapat dihilangkan. Yang ketiga yaitu melihat sesuatu yang haram adalah haram. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu yang haram itu haram. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarul Huda, NIM T 2018-1404. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang batasan-batasan pornografi dan pornoaksi menurut Islam. Islam memberikan pengertian yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi. Secara fikih, menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya adalah haram, kecuali untuk tujuan yang diperbolehkan oleh syariat Islam, misalnya memberikan pertolongan medis. Islam menghargai kebebasan seseorang untuk berekspresi. Namun, dalam koridor syariat, Islam juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, namun mengarahkannya agar disalurkan kepada cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam.
Islam sebagai pencetus ideologi memiliki cara-cara yang khas untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia tanpa melentarakan kebutuhannya yang lain dan mengabaikan kebutuhan manusia lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam tidak sekedar menetapkan agar tak ada seorang pun di wilayah Islam yang mengumbar aurat kecuali dalam hal-hal yang benar syariat. Namun, Islam juga memberikan satu perangkat agar ekonomi berjalan dengan lancar dan benar, sehingga tidak perlu ada orang yang mencari nafkah dengan bisnis pornografi dan pornoaksi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anissa, NIM T 2018-1437. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang dampak dari pornografi dan pornoaksi. Yang mana pornografi dan pornoaksi ini memberikan dampak yang sangat merugikan, yakni dampak negatif bagi masyarakat luas. Di antara dampak dari pornografi dan pornoaksi ialah yang pertama, bagi anak kecil, yaitu mereka akan kesulitan berkonsentrasi kembali dalam pelajaran yang ada di sekolahnya. Misalnya setelah melihat gambar-gambar porno ataupun video porno, mereka akan kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua, bagi orang dewasa, yaitu dapat melakukan tindakan yang tidak senonoh, seperti pemerkosaan ataupun pelecehan seksual, yang mana semua itu dilakukan untuk memenuhi nafsu birahinya. Lantas yang ketiga, bagi generasi muda, yaitu baik terhadap perilaku, moral ataupun akhlak, maupun tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti dapat menyebabkan pergaulan bebas, perselingkuhan, hamil di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, dan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jadi masalah ini telah menyangkut lingkungan luas dan masyarakat sekitar yang sangat merugikan. Terima kasih.